warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Septiani Putri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006. Baiklah, saya akan menjelaskan Undang-Undang Republik Nomor 17 Tahun 2006. Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Nah, jadi di pasal ini terdapat banyak sekali pasal. Nah, jadi ada pasal pertama dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Kedua, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Ketiga, kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, jadi kepabeanan ini itu segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang masuk atau keluar daerah. Jadi daerah pabean itu meliputi laut, bandar udara. Laut itu pelabuhan, bandar udara, dan darat yang sepenuhnya itu berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keempat, kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Kelima, pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. Selanjutnya, nomor 13, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 15. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor. Selanjutnya ada pasal 2A. 1. Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. Kedua, bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk A. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, B. Melindungi kelestarian sumber daya alam, C. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional, atau menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Nah, dalam pasal 2A ini pengenaan bea keluar dalam pasal ini itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional, bukan untuk membebani daya saing komoditi ekspor di pasar internasional. Selanjutnya pasal 5A. 1. Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Nah, data elektronik itu yaitu informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik.
optikal atau cara lain yang sejenisnya. Kedua, penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik dilakukan oleh Menteri. Ketiga, data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini. Keempat, ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri. Selanjutnya pasal 6A. 1. Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Nah, pada ayat 1 ini dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan kepabeanan, diperlukan adanya sarana untuk mengenali pengguna jasa kepabeanan melalui nomor identitas pribadi yang diberikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan nomor identitas pribadi itu dimaksudkan bahwa hanya orang yang memiliki nomor identitas tersebut yang dapat mengakses atau berhubungan dengan sistem teknologi informasi kepabeanan. Pemerolehan nomor identitas tersebut dapat dilakukan dengan cara registrasi, misalnya registrasi importir, eksportir, dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Ayat 2, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu. Nah, pada ayat 2 ini pengecualian yang dimaksud pada ayat ini diberikan kepada orang yang menyelesaikan kewajiban pabean tertentu, antara lain atas barang penumpang, barang diplomatik, atau barang kiriman melalui pos atau perusahaan jasa titipan. Yang ketiga, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan Menteri. Berikutnya ada pasal 9A. 1. Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju keluar daerah pabean. B. Ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Nah, ayat 1 ini yang dimaksud dengan barang impor yaitu baik yang diangkut lanjut maupun yang diangkut terus. Kedua, pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju keluar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam manifestnya. Ketiga, pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri. Selanjutnya pasal 23A. Bea masuk, tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan lonjakan barang impor tersebut. A. Menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan atau barang yang secara langsung bersaing. Atau B. Mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan atau barang yang secara langsung bersaing. Nah, yang dimaksud dengan bea masuk tindakan pengamanan yaitu bea masuk yang dipungut sebagai akibat tindakan yang
diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serta dan atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang tersebut sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural. Dalam hal tindakan pengamanan telah ditetapkan dalam bentuk kuota pembatasan impor, maka bea masuk tindakan pengamanan tidak harus dikenakan. Yang dimaksud dengan kerugian serius adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri. Kerugian tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta, bukan didasarkan pada tuduhan dengan atau perkiraan. Selanjutnya pasal 37A. 1. Ayat 1, kekurangan pembayaran bea masuk dan atau denda administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat 60 hari sejak tanggal penetapan. Ayat 2, atas permintaan orang yang berutang, Direktorat Jenderal dapat memberikan persetujuan penundaan atau pengangsuran kewajiban membayar bea masuk atau denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 12 bulan. Nah, Direktorat Jenderal dapat memberikan penundaan atau pengangguran pembayaran setelah mempertimbangkan kemampuan orang dalam membayar utangnya dengan memperhatikan laporan keuangan dan kredibilitas orang tersebut. Ayat 3, penundaan kewajiban membayar bea masuk dan atau denda administrasi sebagaimana dimaksud. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenai bunga sebesar 2% setiap bulan dan bagian bulan dihitung 1 bulan. Pasal 49, importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang dimaksud dengan pembukuan yaitu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi. Pasal 56, berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pejabat bea dan cukai memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir atau pemilik barang yang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor. B. Melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan pabean terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya pasal 85A. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu yang diangkut dalam daerah. Nah, jadi barang-barang tersebut itu diperiksa oleh pejabat bea dan cukai. Ayat kedua, pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan pada saat pemuatan pengangkutan dan atau pembukaran di tempat tujuan. Ketiga, ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan menteri. Pasal ini memberikan wewenang kepada pejabat bea dan cukai untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, pemeriksaan pabean terhadap barang seperti di atas alat angkut, tempat pemuatan, dan tempat pembongkaran di dalam
daerah pabean. Selanjutnya pasal 90. Untuk memenuhi kewajiban pabean berdasarkan undang-undang ini, pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya. Nah, penghentian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap sarana pengangkut bertujuan untuk pengawasan dan dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Bea dan Cukai. Dengan demikian, penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut serta barang di atasnya hanya dilakukan secara selektif. Ayat kedua, sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketiga, pejabat bea dan cukai berdasarkan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat 3 berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan atas sarana pengangkut yang melakukan pembongkaran barang impor, pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan pekerjaan tersebut jika ternyata barang yang dibongkar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh diimpor ke dalam daerah pabean. Ayat keempat, orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 juta rupiah. Nah, jadi contohnya kayak pejabat bea dan cukai itu sudah meminta kepada orang yang melakukan pembongkaran meminta penghentian pembongkaran tersebut tapi tidak dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya pasal 102A. Setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat 1 yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor. Nah, yang dimaksud dengan pungutan negara di bidang ekspor yaitu bea keluar. C. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3. Yang dimaksud dengan memuat yaitu memuat barang ekspor ke dalam sarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean. D. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembongkaran kembali barang ekspor yang telah dimuat di atas sarana pengangkut dengan tujuan utama untuk mencegah ekspor fiktif. Misalnya barang ekspor dimuat di Semarang untuk tujuan Singapura, tetapi barang ekspor tersebut dibongkar di Jakarta. E. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, jadi untuk mengangkut barang ekspor itu diperlukan dokumen yang sah, ya.
Kalau tidak, bakal didenda seperti yang sudah tertera di pasal ini, yaitu penjara paling singkatnya 1 tahun dan pidana penjaranya paling lama 10 tahun dan dikenakan denda paling sedikitnya 50 juta dan paling banyaknya 5 miliar rupiah. Nah, jadi itu saja pasal-pasal yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.